Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu. Bertemu lagi dengan Ustazah Warti, guru tematik kelas 5. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak soleh, begitu banyak makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di muka bumi ini sebagai salah satu bukti kebesarannya. Salah satu makhluk Allah itu adalah hewan. Pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan di lingkungan kalian? Apakah hewan-hewan itu diam saja atau bergerak seperti berjalan, terbang, merayap, melompat, atau berenang? Nah, anak soleh, coba sekarang kalian melihat dan membayangkan apa yang dilakukan oleh hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran kita hari ini adalah organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menghafalkan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia. Bergerak dapat diartikan dengan berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Bergerak juga dapat diartikan dengan mengubah posisi dari posisi satu ke posisi lainnya, seperti dari posisi duduk ke posisi berdiri. Semua ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Tahukah kamu bahwa organ gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam? Ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yakni tulang, sementara organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama supaya hewan dan manusia dapat bergerak. Organ gerak mempunyai banyak sekali kegunaannya bagi hewan dan manusia. Hampir seluruh kegiatan hewan dan manusia menggunakan organ gerak. Berjalan, berlari, berenang, terbang, memanjat, melompat, merayap, dan mengais. Organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan itu meliputi gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar dan gerakan-gerakan terencana. Apa itu gerakan spontan? Gerakan spontan adalah gerakan yang tiba-tiba kita lakukan untuk menghindari sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti ketika kamu sedang berjalan, tiba-tiba ada bola yang datang hendak mengenaimu, dan pada saat itu juga kamu tiba-tiba duduk. Nah, gerakan duduk tadi itu merupakan gerakan spontan untuk menghindari bola yang akan mengenaimu tadi. Sedangkan gerakan terencana adalah gerakan yang sudah kita rencanakan atau yang sudah kita tahu kita akan melakukan gerakan apa. Contohnya seperti gerakan senam, di mana setiap gerakannya sudah direncanakan dan sudah tertata. Atau contohnya seperti pada saat kamu sedang bermain lompat tali, di mana kamu sudah tahu caranya bagaimana harus melompati tali tersebut.
Fungsi dari rangka. Yang pertama, sebagai pemberi bentuk dan penegak tubuh. Fungsi yang kedua adalah tempat melekatnya otot. Fungsi selanjutnya, rangka berfungsi sebagai pelindung organ dalam tubuh. Selain itu, rangka juga merupakan tempat menghasilkan sel darah merah. Fungsi yang lain yaitu tempat pembentukan sel kuning, menyimpan mineral, serta menghasilkan sel imun. Cara kerja otot. Otot dapat menggerakkan tubuh karena otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Saat kontraksi, otot memendek, sehingga menarik tulang untuk bergerak. Sedangkan saat relaksasi, otot memanjang, sehingga mendorong tulang. Otot yang sering dilatih akan menjadi besar dan kuat.
Nah, anak soleh, bagaimana cara menjaga kesehatan otot dan tulang? Cara menjaga kesehatan otot dan tulang adalah anak soleh, kalian pasti sudah tahu tentang tulang dan otot. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengenali alat gerak dan fungsinya bagi makhluk hidup, terutama manusia dan hewan.
Alat gerak manusia yaitu tangan dan kaki. Fungsinya untuk melakukan kegiatan setiap hari atau aktivitas harian, contohnya seperti berlari, berjalan, lompat, makan, tidur, mandi, dan lain-lain. Anak soleh-soleha, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Kerjakan tugasnya yang di halaman 3 buku JSIT. Di kolom alat gerak pasif, itu jawabannya digambar ya, bukan ditulis biasa. Sama di kolom alat gerak aktif, itu juga digambar. Umpama alat gerak pasif itu apa, itu ada contohnya digambar. Kalian tinggal milih yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, untuk menjawabnya kalian menggambarnya ya. Alat gerak pasif itu digambar, sama alat gerak aktif itu diisi di kolomnya ya. Dan jangan lupa seperti yang sudah diberitahukan ustazahnya bahwa mengerjakan tugas itu di selembaran ya. Jangan lupa tulis nama lengkap, tanggal, dan nama mata pelajaran. Tugasnya akan dikumpulkan nanti di hari Sabtu. Selamat mengerjakan tugas ya. Tetap fokus. Jangan lupa baca bismillah sebelum mengerjakan tugas. Oh ya, maaf ustazah lupa. Itu soal yang dikerjakan yang tabel aja ya. Yang soal-soal yang dibawanya yang ayo rumuskan tidak usah dikerjakan. Yang dikerjakan yang di tabel saja, yang ayo eksplorasi. Itu aja ya. Anak soleh-soleha, sekarang kita masuk materi yang kedua di pembelajaran 1. Halaman 6 di buku JSIT, pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok. Tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menunjukkan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Anak soleh, tentu kita sudah tahu bahwa berbagai informasi dapat kita peroleh saat kita membaca sebuah teks. Dengan banyaknya informasi yang diperoleh, akan ada informasi utama yang kita dapatkan melalui teks tersebut. Penyampaian informasi utama tersebut diberikan melalui ide pokok. Jika sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf, tentunya akan kita dapatkan di sana ide-ide pokok setiap paragrafnya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembang sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi, ide pokok berfungsi sebagai dasar pengembangan paragraf. Adapun cara menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. 5 langkah mudah menentukan ide pokok.
Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, biasanya hanya terdapat satu ide pokok. Biasanya terletak di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Yang keempat, tandai setiap ide pokok paragraf. Yang kelima, tandai setiap informasi penting dalam sebuah paragraf. Bila kamu sudah mengikuti langkah-langkah bagaimana cara mudah menentukan ide pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf, pasti kamu akan lebih mudah menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, sekarang Ustazah akan kasih contoh soal. Coba perhatikan contoh soal di halaman 6 di buku JCT tentang gurita. Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang yang dikenal cerdik dan pintar. Pasalnya, gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai berenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan bergerak jarak jauh. Ide pokok atau informasi penting yang dapat diperoleh dari teks bacaan ini adalah gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Gurita adalah hewan tidak bertulang belakang merupakan kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan bahwa gurita itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan kalimat gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Itu semua merupakan kalimat pengembang dari ide pokoknya, yaitu gurita adalah hewan yang dikenal cerdik dan pintar. Selain itu adalah kalimat pengembang ataupun kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas. Apa bedanya sih, Miss? Kalimat utama dengan ide pokok? Kalau kalimat utama, kamu tulis ulang seluruh kalimatnya. Tapi kalau ide pokok, dipersingkat aja. Kamu lebih singkatin aja. Contohnya, kita masuk. Tadi kan kalimat utamanya dahulu manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk membuat pakaian. Kalian bisa tulis ide pokoknya menjadi apa ya? Miss Riri kasih waktu 30 detik dari sekarang. Go! Ya, bisa jadi kalian menulisnya. Ide pokoknya paragraf pertama adalah manusia menggunakan kulit kayu dan kulit hewan untuk pakaian. Itu bisa, jadi kalian lebih singkat dari kalimat utama. Boleh nggak kalau misalnya cuma manusia aja atau menggugurkan aja? Nggak bisa ya nak. Kalau satu one word itu tidak menggambarkan seluruh masalahnya.
Ini kan masalahnya tentang kulit kayu dan kulit hewan bisa digunakan untuk membuat pakaian. Jadi harus jelas. Kamu membuat ide pokok itu harus singkat, jelas, dan padat. Paham? Paham atau enggak nih? Pasti paham lah, anak kelas 3B. Pintar, semangat sayangku. Sekarang kita next slide. Kalimat penjelas. Jeng jeng jeng. Apa ya kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah pendukung kalimat utama. Ngedukung. Kasih supporter, Miss, jadi supporter. Ya, semacam itulah. Jadi paragraf itu kan terdiri dari 3 kalimat. Kalimat utama hanya ada 1. Sisanya ya mendukung agar ceritanya lebih seru. Seperti pertandingan. Kalau nggak ada yang ngedukung, nggak seru dong. Paragraf juga kayak gitu. Paham? Kita langsung ke contohnya. Kalau tadi kalimat utamanya ada di awal kalimat, berarti sisanya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada 2 kalimat. Yang pertama, setelah teknologi pemintal kapas ditemukan, manusia mulai menggunakan serat dari bahan alam untuk membuat benang. Itu 1 kalimat. Next, bahan alam tersebut berasal dari rambut domba, kapas, dan tanaman rami. Itu merupakan kalimat penjelas. Jadi, dalam paragraf pertama ada 2 kalimat penjelas. Paham atau tidak nih? Pasti bisa nih. Nah, anak soleh, kalian sudah paham kan tentang ide pokok? Waktunya mengerjakan tugas yang kedua di halaman 7. Yang dikerjakan tugas tabelnya aja ya. Yang ayo eksplorasi yang dikerjakan. Yang tidak dikerjakan ayo rumuskan. Sekian materi hari ini dari Ustazah. Tetap semangat anak soleh-soleha, belajar online-nya atau belajar darinya. Jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh, kesehatan tubuh agar terhindar dari segala macam penyakit. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.